Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Radiatul Isnaniah dengan NIM 20109192220017 dari Program Studi Kesehatan Masyarakat Angkatan tahun 2020. Dalam video ini, saya akan menyampaikan tentang visi, misi, dan tujuan dari Universitas Lambung Mangkurat, Fakultas Kedokteran Universitas Lambung Mangkurat, Program Studi Kesehatan Masyarakat Universitas Lambung Mangkurat, 8 kompetensi sarjana kesehatan masyarakat, dan yang terakhir, Miracle. Yang pertama ada visi dan misi dari Universitas Lambung Mangkurat. Visi dari Universitas Lambung Mangkurat yaitu terwujudnya Universitas Lambung Mangkurat sebagai universitas terkemuka dan berdaya saing di bidang lingkungan lahan basah. Selanjutnya, misi dari Universitas Lambung Mangkurat adalah yang pertama, menyelenggarakan tridharma perguruan tinggi yang berkeadilan, berkesetaraan, berkualitas, dan relevan dengan perkembangan IPTEX yang berfokus pada program unggulan lingkungan lahan basah. Yang kedua, menyelenggarakan penguatan tata kelola universitas berdasarkan tata kelola universitas yang baik atau good governance, mengembangkan kelembagaan, meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan sarana prasarana. Yang ketiga, menyelenggarakan pendidikan yang berbasis karakter wajah sampai kaputing atau wasaka, yang artinya tetap bersemangat dan kuat bagaikan baja dari awal sampai akhir dan berdaya saing internasional. Dan yang terakhir yaitu menyelenggarakan kerjasama dengan berbagai perguruan tinggi dalam dan luar negeri, pemerintah pusat dan daerah, dunia usaha dan industri, serta pemangku kepentingan lainnya pada tingkat nasional dan internasional. Adapun tujuan dari Universitas Lambung Mangkurat adalah yang pertama, terwujudnya tridharma perguruan tinggi yang berkeadilan, berkesetaraan, berkualitas, dan relevan dengan perkembangan IPTEX yang berfokus pada program unggulan pengelolaan lahan basah. Yang kedua, terwujudnya penguatan tata kelola universitas berdasarkan tata kelola universitas yang baik atau good governance, mengembangkan kelembagaan, meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan sarana prasarana. Yang ketiga, menghasilkan lulusan yang berkarakter wajah sampai kaputing atau wasaka dan memiliki kompetensi yang mampu bersaing di dunia internasional. Yang keempat, terwujudnya kerjasama dengan berbagai perguruan tinggi dalam negeri dan luar negeri, pemerintah pusat dan daerah, dunia usaha dan industri, serta pemangku kepentingan lainnya pada tingkat nasional dan internasional. Selanjutnya, ada visi dan misi dari Fakultas Kedokteran Universitas Lambung Mangkurat. Adapun visi dari Fakultas Kedokteran Universitas Lambung Mangkurat adalah menjadi fakultas yang terkemuka dan berdaya saing dalam bidang kesehatan, terutama di lingkungan lahan basah. Lalu, misi dari Fakultas Kedokteran Universitas Lambung Mangkurat adalah yang pertama, menyelenggarakan pendidikan dalam menghasilkan lulusan yang terkemuka dan berdaya saing dalam bidang kesehatan, terutama di lingkungan lahan basah. Yang kedua, menyelenggarakan penelitian yang menghasilkan IPTEK dalam bidang kesehatan, terutama di lingkungan lahan basah. Yang ketiga, menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat dan menyebarluaskan IPTEK dalam bidang kesehatan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, terutama di lingkungan lahan basah. Yang keempat atau yang terakhir, memantapkan tata kelola yang transparan dan akuntabel. Untuk tujuan dari Fakultas Kedokteran Universitas Lambung Mangkurat adalah
Yang pertama, terwujudnya penyelenggaraan pendidikan kedokteran dan ilmu kesehatan yang mampu menghasilkan lulusan yang kompeten, bermoral, dan beretika, terutama dalam hal pengelolaan penyakit dan komunitas di daerah sungai dan pertambangan, sehingga mampu bersaing di tingkat nasional. Yang kedua, menghasilkan penelitian yang bermutu dan dapat dimanfaatkan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan pelayanan kepada masyarakat, terutama dalam mengatasi masalah pada bidang kedokteran dan kesehatan di daerah sungai dan pertambangan. Yang ketiga, terwujudnya kegiatan pengabdian masyarakat yang bermutu, konsisten, dan terarah, sehingga dapat membantu meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, terutama pada masalah penyakit di daerah sungai dan pertambangan. Yang keempat, terwujudnya manajemen fakultas yang transparan dan akuntabel. Dan yang kelima, terjalinnya kerjasama regional, nasional, dan internasional di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat untuk mencapai visi misi fakultas. Selanjutnya, visi dan misi program studi kesehatan masyarakat Universitas Lambung Mangkurat. Visi dari program studi kesehatan masyarakat Universitas Lambung Mangkurat adalah program studi kesehatan masyarakat Fakultas Kedokteran Universitas Lambung Mangkurat akan menjadi program studi yang unggul dan berdaya saing dalam penyelenggaraan Tridharma perguruan tinggi dalam pengembangan ilmu kesehatan masyarakat yang berorientasi pada lingkungan lahan basah pada tahun 2025. Misi dari program studi kesehatan masyarakat Universitas Lambung Mangkurat adalah yang pertama, menyelenggarakan program pendidikan yang berorientasi pada nilai-nilai integritas, unggul, dan terdepan di tingkat nasional dalam ilmu kesehatan masyarakat di bidang lingkungan basah dengan memperhatikan isu strategis kesehatan masyarakat yang berkembang dan sesuai dengan kebutuhan pasar. Yang kedua, menyelenggarakan penelitian berdasarkan evidence-based yang bermutu tinggi, kreatif, dan inovatif dalam rangka pengembangan keilmuan kesehatan masyarakat untuk menjawab permasalahan pembangunan kesehatan khususnya di bidang lahan basah. Ketiga, menyelenggarakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat melalui kegiatan pemberdayaan dan penyebarluasan informasi kesehatan berdasarkan hasil kajian ilmiah untuk mengembangkan keilmuan berwawasan kesehatan masyarakat dan peningkatan kualitas hidup masyarakat. Keempat, membuat kerjasama dengan pihak swasta, perguruan tinggi lain, dan pemerintah. Tujuan dari program studi kesehatan masyarakat Universitas Lambung Mangkurat adalah pertama, menghasilkan lulusan yang memiliki nilai integritas, unggul, dan terdepan dalam menguasai ilmu kesehatan masyarakat di bidang lingkungan basah dengan mengutamakan isu strategis kesehatan masyarakat. Kedua, menghasilkan karya ilmiah bermutu tinggi, kreatif, dan inovatif baik secara teoritik, konseptual, ataupun metodologi yang dapat memperkaya pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ilmu kesehatan masyarakat yang selaras dengan pembangunan kesehatan masyarakat. Ketiga, meningkatkan peran serta aktif dalam membantu pemerintah, masyarakat,
dan pemangku kebijakan, terutama dalam bidang kesehatan masyarakat pada lahan basah, serta menyebarluaskan informasi kesehatan berdasarkan hasil kajian ilmiah untuk meningkatkan derajat hidup masyarakat. Yang keempat, menghasilkan jejaring dengan pihak swasta, perguruan tinggi lain, dan pemerintah. 8 kompetensi sarjana kesehatan masyarakat. Yang pertama, mampu melakukan kajian dan analisis situasi atau yang disebut dengan analitik atau assessment skills. Kompetensi yang kedua yaitu mampu mengembangkan kebijakan dan perencanaan program atau yang disebut dengan policy development atau program planning skills. Kompetensi yang ketiga yaitu seorang sarjana kesehatan masyarakat harus mampu berkomunikasi secara efektif atau yang disebut dengan communication skills. Kompetensi yang keempat yaitu harus mampu memahami budaya setempat atau yang disebut dengan cultural competency skills. Yang kelima yaitu seorang sarjana kesehatan masyarakat harus mampu melaksanakan pemberdayaan masyarakat atau yang disebut dengan community empowerment. Yang keenam yaitu seorang sarjana kesehatan masyarakat harus memiliki penguasaan ilmu kesehatan masyarakat atau yang disebut dengan public health science skills. Yang ketujuh, harus mampu dalam merencanakan keuangan dan terampil dalam bidang manajemen atau yang disebut dengan financial planning and management skills. Kompetensi yang terakhir yaitu sebagai seorang sarjana kesehatan masyarakat harus mampu memiliki kemampuan kepemimpinan dan berpikir sistem yang juga disebut leadership and system thinking skills. Lalu selanjutnya ada miracle. Miracle merupakan karakter tenaga kesehatan masyarakat profesional. Dalam kata miracle, pada setiap hurufnya ada makna tersendiri. Yang pertama ada huruf M, yaitu manager. Manager berarti mampu mengatur dan mengelola suatu program yang mempunyai tujuan yang meliputi 6M. 6M tersebut antara lain man, money, materials, machines, method, dan market. Dengan kata lain, manajemen kesehatan masyarakat adalah penerapan manajemen umum dalam sistem pelayanan kesehatan masyarakat, sehingga yang menjadi objek dan sasaran manajemen adalah sistem pelayanan kesehatan masyarakat. Yang kedua ada huruf I, yaitu inovator. Inovator harus menciptakan terobosan-terobosan baru dengan unsur keterbaruan atau unsur inovasi agar mempunyai ciri khas. Mempelajari bagaimana menentukan strategi pemecahan masalah yang ada dalam masyarakat. Caranya yaitu yang pertama, menentukan prioritas masalah yang dapat dilakukan secara kualitatif dan kuantitatif. Yang kedua, penetapan kriteria, pemberian bobot masalah, dan menentukan scoring setiap masalah. Dan yang terakhir, penyusunan POA atau Planning of Action untuk memecahkan masalah kesehatan yang ada di masyarakat tersebut. Selanjutnya ada huruf R yang berarti role model atau research. Role model atau research berarti dalam proses kepemimpinan pasti menjalani mentoring dan evaluasi terhadap program kerja. Jadi, secara tidak langsung bisa dikatakan sebagai peneliti. Research atau penelitian karena dalam kesehatan masyarakat, penelitian merupakan salah satu komponen yang integral. Jika ada kewajiban untuk melindungi kesehatan masyarakat, maka tentu ada kewajiban untuk mempelajari cara terbaik untuk melakukan hal-hal tersebut, dan untuk itulah dilakukan penelitian. Dalam penelitian tersebut,
dilakukan pengumpulan informasi untuk mengidentifikasi penyebab penyakit, faktor penyebab penyakit, dan bagaimana pendekatan yang akan dilakukan untuk melindungi atau menjaga kesehatan masyarakat. Selanjutnya ada huruf A yang artinya apprentice. Apprentice berarti seorang sarjana kesehatan masyarakat harus mampu belajar dalam tim dan mampu bekerja dengan cepat. Harus cepat tanggap atas segala hal di sekitar. Sebagai orang yang terlatih dalam ilmu kesehatan masyarakat, mengajarkan mengenai cara meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui berbagai tindakan pencegahan terhadap terjadinya masalah kesehatan. Dengan kata lain, ilmu kesehatan masyarakat memiliki keahlian atau profesionalitas terhadap ilmu mencegah penyakit dan berbagai masalah kesehatan di masyarakat. Selanjutnya, ada huruf L, yaitu leader. Leader artinya mampu mempengaruhi orang lain untuk menjalankan program atau mengakomodir yang harus dilakukan dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Dalam bidang ilmu kesehatan masyarakat, mengajarkan bagaimana mempengaruhi masyarakat melalui berbagai jenis promosi kesehatan, baik langsung atau tidak langsung, untuk mencegah penyakit dan berbagai masalah kesehatan guna meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Dan huruf terakhir pada kata miracle ada E, yaitu educator. Educator artinya harus memahami sasaran dan karakteristik target dalam menyampaikan edukasi dalam bidang kesehatan masyarakat. Penyampaiannya dengan etika yang baik. Maksudnya, dalam ilmu kesehatan masyarakat terdapat tanggung jawab melakukan usaha sadar dan sistematis untuk mempengaruhi masyarakat agar mampu mendukung dan melakukan semua hal yang bertujuan untuk peningkatan derajat kesehatan. Dalam hal ini, orang yang berkutat dalam ilmu kesehatan masyarakat sebagai pendidik dalam bidang kesehatan dan masyarakat sebagai kelompok yang mendapat pendidikan tentang kesehatan. Pendidikan ini kembali berhubungan dengan promosi kesehatan yang bertujuan untuk mengubah paradigma dan perilaku negatif masyarakat agar mampu berperilaku yang menguntungkan kesehatan. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.